Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bab 5 ya. Silakan kalian yang sudah ada bukunya dibuka ya, bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, sudah siap? Nah, kita selaku manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, karena manusia dibekali akal dan pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara pribadi maupun secara sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Intinya, kalian tidak bisa hidup sendiri di rumah ya ataupun di masyarakat. Yang jelas kalian tetap memerlukan bantuan dari orang lain, baik dari orang tua, adik, kakak atau teman-teman yang ada di sekitar kalian dan juga teman-teman di sekolah. Itulah kelebihan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, adapun di sini cara manusia memenuhi kebutuhannya adalah yang disebut dengan bekerja sama. Oleh karena itu, setiap manusia selalu bekerja sama. Jadi kalau di antara kalian ada yang egois, jangan harap kalian punya teman ya. Oke. Contohnya kerjasama, misalnya kerjasama warga masyarakat membersihkan lingkungan sekitar akibat banjir. Nah, sekarang kan lagi musim banjir nih, di mana-mana banjir ya. Mudah-mudahan kita di Cimahi tidak banjir ya. Nah, warga masyarakat yang peduli tentu saja kita harus bekerja sama untuk menanggulangi akibat banjir tersebut. Kemudian ada pengibar bendera merah putih. Untuk pengibaran bendera kita tidak bisa melaksanakan sendiri, tetapi ada kerjasama yang kompak dari salah satu dengan yang lainnya. Misalkan kalau paskibraka itu kan pasukannya banyak nih, tetapi kita kalau pengibar bendera di sekolah cukup 3 orang. Nah, dari yang 3 orang itu tentu saja ada yang memberikan aba-aba ya, kemudian ada juga yang memberikan tanda dan lain-lain. Itu adalah kekompakan untuk pengibaran bendera. Terlebih kalau pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi ya, waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu ada gotong royong dalam gerakan penghijauan. Nah, penghijauan ini ataupun reboisasi adalah untuk mencegah terjadinya banjir. Ya, jadi kalau ada pohon-pohon di sekitar kalian jangan ditebangi ya, karena itu kan akan meresap genangan air, sehingga kalau misalkan itu pohon ditebang berarti banjir lah terjadi ya. Kemudian pembuatan jalan jembatan. Nah, ini tentu saja masyarakat yang penuh tanggung jawab, penuh kerjasama, tentunya mereka akan bisa bergabung pada saat pembuatan jalan jembatan, yang intinya bahwa membuat jalan jembatan itu tidak untuk seorang tetapi untuk dilalui oleh umum. Lalu yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi. RAT atau rapat anggota tahunan koperasi siswa. Contohnya, misalkan kita di sekolah ada koperasi nih. Nah, koperasi yang ada dalam benak kalian mungkin hanya belanja buku atau ya alat tulis lainnya. Nah, di sini tentu saja ada pengurusnya. Nah, di situ ada kerjasamanya adanya rapat anggota tahunan siswa. Insya Allah nanti kita akan diadakan koperasi siswa ya. Kemudian yang ketiga di bidang pertahanan. Bidang pertahanan itu ya untuk mempertahankan negara. Di antaranya menjadi kader bela negara. Kalau yang kalian lihat banyak tentara, adapun polisi ataupun Satpol PP itu adalah di antaranya bidang pertahanan. Untuk siswa, nah kita kan punya OSIS ya. Nah, kita punya OSIS, berarti kita nanti kerjasamanya di OSIS untuk mempertahankan keberadaan SMP Negeri 14 ini kan harus membawa nama baik ya, dengan program-program yang bagus. Tentunya itu akan menjadikan satu bidang pertahanan dan peningkatan di SMP Negeri 14 Cimahi. Lalu di bidang agama, udah jelas satu sekolah tidak semuanya muslim, tetapi ada juga yang non muslim. Kita tidak boleh saling membedakan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Di antaranya ada kerjasama antar umat beragama. Kalian pasti tahu deh contohnya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum, itu yang non muslim kan tidak puasa nih, dia akan lebih menghargai
tidak memakan ataupun tidak makan di depan kita umat muslim yang sedang melaksanakan puasa. Sebaliknya juga ketika orang non muslim melaksanakan Natal, kita bukan berarti harus ikut-ikutan Natal, tidak, tetapi kita harus menghargai dengan kegiatan mereka. Nah, untuk selanjutnya di slide yang terakhir, di sini ada tugas buat kalian. Ya, lakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian tentang pelaksanaan gotong royong. Jadi kamu tuh ceritanya kamu berbaur dulu dengan masyarakat. Kamu lakukan wawancara, boleh dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan ibu-ibu PKK ataupun dengan tokoh masyarakat, Karang Taruna. Kamu boleh lakukan wawancara, ya. Nanti sebelumnya kalian harus membuat format dulu, kira-kira apa yang akan ditanyakan supaya lebih lancar, ya. Jangan lupa gunakan Android untuk merekam, juga alat tulisnya disiapkan setelah pertanyaan dibuat. Mulailah dengan mengamati bentuk-bentuk gotong royong yang ada di sekitar kalian. Contoh, misalkan ada yang sedang membersihkan selokan, itu kan bentuknya ya, membersihkan selokan. Ada juga yang sedang memperbaiki rumah, yang misalkan kena musibah nih, ada angin puting beliung. Nah, itu adalah diantaranya contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk gotong royong. Nanti kalian tanyakan ya, hasilnya yang akurat adalah wawancara dengan warga sekitar atau perwakilan dari warga sekitar. Kemudian setelah beres wawancara, kalian buat laporan wawancara secara lengkap dan menarik. Itu dari Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian dapat paham dengan ini. Yang terakhir, Ibu selalu memberikan support buat kalian, dan jangan lupa sekalipun kita belajar di rumah, kalian tetap harus melaksanakan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.